datang. Dalam sesi penjelasan kali ini, kita akan mengupas sebuah proses yang krusial. Bagaimana data mentah bertransformasi menjadi aturan yang secara fundamental membentuk wajah kota kita. Pernahkah Anda bertanya-tanya, kenapa ya sebuah area dilarang untuk dibangun, sementara area lain persis di sebelahnya justru menjadi pusat komersial yang ramai? Nah, di balik setiap peraturan tata ruang, ada sebuah perjalanan data yang kompleks. Sebuah perjalanan yang mengubah observasi mentah menjadi kebijakan yang mengikat. Mari kita selami perjalanannya. Oke, ini dia agenda pembahasan kita. Kita akan mulai dari pergeseran dari intuisi ke data, lalu kita bedah anatomi rantai nilainya, kita lihat bagaimana aplikasinya dalam rencana tata ruang, membandingkan akurasinya di skala makro dan mikro, dan diakhiri dengan siklusnya yang berkelanjutan. Langsung saja kita mulai. Baik, kita masuk ke bagian pertama. Mari kita lihat sebuah pergeseran yang sangat mendasar, sebuah perubahan paradigma dalam cara kota kita dirancang. Kalau kita lihat ke belakang, dulu itu keputusan tata ruang seringkali bertumpu pada intuisi pimpinan atau pengamatan lapangan yang jujur aja kurang presisi. Nah, pendekatan seperti itu tentu tidak lagi memadai untuk mengelola kompleksitas kota modern. Sekarang, perencanaan menuntut kerangka kerja yang sepenuhnya digerakkan oleh bukti empiris dan pangkalan data kuantitatif. Setiap keputusan harus bisa dipertanggungjawabkan berdasarkan kalkulasi yang rasional. Selanjutnya, mari kita bedah mesin di balik semua ini. Anatomi rantai nilai. Ini adalah sebuah proses yang mengubah fakta di lapangan menjadi sebuah landasan untuk bertindak. Nah, proses ini bekerja secara hierarkis yang dikenal dengan konsep rantai nilai. Seperti yang bisa kita lihat, setiap tingkatan dibangun di atas tingkatan sebelumnya, jadi ada nilai tambah di setiap langkahnya. Proses ini mengubah observasi mentah di lapangan menjadi kebijakan publik yang sah. Yuk kita urai satu persatu. Semuanya, tanpa terkecuali, berawal dari data. Ini adalah tingkatan paling dasar. Kumpulan fakta mentah seperti angka, titik lokasi, atau garis batas tanah yang kalau dilihat sendiri-sendiri, ya belum punya arti atau konteks apa-apa. Seringkali, data ini masih berserakan dan tidak terstruktur. Biar lebih mudah, kita pakai contoh skenario banjir ya. Di level data, wujudnya bisa berupa tabel angka ketinggian tanah atau rekaman curah hujan harian. Nah, pada tahap inilah, Sistem Informasi Perencanaan atau SIP berperan penting. Fungsinya sebagai wadah penyimpanan, sekaligus alat untuk membersihkan dan menstandarisasi format agar semua data seragam dan bebas dari kesalahan. Selanjutnya, data mentah yang sudah rapi tadi diolah untuk menjadi informasi. Di sini, data yang tadinya terpisah-pisah mulai disusun dan dihubungkan untuk membentuk pola yang bermakna. Jadi, data baru bisa disebut informasi kalau ia sudah diletakkan dalam konteks dan bisa menjawab pertanyaan dasar seperti di mana atau berapa banyak. Kalau kita balik ke skenario banjir, hasil pengolahan data ketinggian tanah, curah hujan, dan batas sungai tadi akan menghasilkan peta kawasan rawan genangan. Ini adalah sebuah informasi yang jauh lebih berguna kan? Karena sekarang kita punya gambaran tematik mengenai kondisi lingkungan secara utuh. Nah, ini adalah visualisasi dari prosesnya, yang secara teknis disebut spatial overlay atau tumpang susun spasial. Bayangkan kita menumpuk beberapa lapisan peta transparan, ada peta kemiringan lereng, jenis tanah, dan hidrologi. Ketika semua lapisan ini digabungkan, muncullah informasi baru yang lebih komprehensif. Dalam contoh ini adalah peta kesesuaian lahan. Oke, kita sudah punya informasi berupa peta. Tapi, informasi saja ternyata belum cukup untuk mengambil keputusan. Perencana harus melangkah ke tingkat berikutnya, yaitu mengekstraksi informasi menjadi pengetahuan. Ini adalah proses analisis kognitif yang lebih dalam untuk menjawab pertanyaan mengapa sebuah fenomena terjadi dan bagaimana dampaknya. Disinilah perencana menggunakan SIP untuk analisis yang lebih dalam. Dengan menumpang susunkan peta rawan genangan dengan data sebaran permukiman, pengetahuan baru pun muncul. Misalnya, ditemukan bahwa zona bahaya tinggi ternyata bersilangan dengan 4.000 rumah warga dan 2 rumah sakit vital. Ini bukan lagi sekedar peta, tapi sudah menjadi sebuah evaluasi risiko yang konkret. Puncak dari alur kerja ini bermuara pada perumusan kebijakan. Ini adalah titik di mana pengetahuan teknis yang sudah teruji diubah menjadi instrumen hukum yang mengikat publik dan tentu saja memiliki legitimasi anggaran. Dalam skenario kita, hasil akhirnya bisa berupa terbitnya sebuah peraturan daerah. Aturan ini misalnya melarang pembangunan baru di zona merah banjir dan mengalokasikan anggaran untuk normalisasi sungai. Di sini, SIP berfungsi untuk menampilkan ringkasan dalam bentuk eksekutif dashboard untuk membantu para pengambil keputusan memilih opsi yang paling rasional.
Jadi, poin krusialnya adalah ini. Teknologi komputasi itu mengambil alih tugas-tugas kalkulasi matematis yang rumit. Ini justru membebaskan para perencana untuk punya ruang berpikir yang lebih luas, agar bisa fokus pada kegiatan yang lebih strategis, yaitu sintesis pengetahuan dan negosiasi sosial dengan para pemangku kepentingan. Tanpa sistem yang terintegrasi, institusi pemerintah bisa terjebak dalam inefisiensi. Bayangkan, hingga 80% jam kerja bisa habis hanya untuk tugas teknis seperti membersihkan data mentah. Otomatisasi alur kerja ini memungkinkan mereka untuk mendedikasikan waktu pada hal-hal yang jauh lebih esensial. Sekarang, setelah kita memahami kerangka kerjanya, mari kita lihat bagaimana ini diterapkan dalam dokumen perencanaan resmi di Indonesia. Di Indonesia ada 2 tingkatan utama rencana tata ruang. Pertama, Rencana Tata Ruang Wilayah atau RTWW. Ini skalanya makro, memberikan arahan umum. Kedua, ada Rencana Detil Tata Ruang atau RDTR. Nah ini skalanya mikro, sangat detail. Bahkan mengatur sampai ke batas persil tanah dan intensitas bangunan. Baik RTRW maupun RDTR, keduanya sama-sama mengandalkan sistem informasi perencanaan. Namun, seperti yang akan kita lihat, fokus analisis dan tingkat kerumitan datanya sangat berbeda, tergantung pada skalanya. Tabel ini merangkum perbedaan utamanya. Pada skala makro, RTRW, analisisnya berfokus pada evaluasi kesesuaian lahan regional menggunakan poligon-poligon kawasan yang luas. Fungsinya adalah untuk memilih lokasi infrastruktur strategis seperti bandara. Sebaliknya, pada skala mikro RDTR, fokusnya adalah pengendalian intensitas per blok menggunakan batas persil individual untuk mensimulasikan dampak spesifik seperti dampak lalu lintas dari sebuah gedung tinggi. Nah, penting untuk diingat, proses ini tidak berhenti setelah sebuah rencana disahkan. Justru, ia membentuk sebuah siklus yang hidup dan berkelanjutan. Mari kita lihat siklusnya. Kebijakan yang diimplementasikan akan memicu perubahan baru di lapangan, baik fisik, ekonomi, maupun demografi. Perubahan ini kemudian direkam kembali sebagai data baru. Data baru ini lalu masuk lagi ke dalam sistem, dan siklus analisis dari data, informasi, pengetahuan, hingga kebijakan pun berputar kembali. Inilah yang menjadikan proses perencanaan sebuah mekanisme umpan balik yang terus-menerus. Jadi, setelah memahami seluruh proses ini, dari data mentah hingga menjadi siklus yang tak berhenti, pertanyaan yang tersisa untuk kita renungkan bersama adalah, dengan adanya sistem berbasis data yang lebih transparan, bagaimana kita sebagai warga dapat berpartisipasi lebih aktif dalam menata masa depan kota kita? Demikianlah perjalanan data dalam membentuk aturan tata ruang kota kita. Terima kasih telah menyimak.